Hai, selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian kita melalui Injil Lukas. Nah, inilah pengajian yang kami lakukan di dalam Down Deep, iaitu pengajian Alkitab setiap minggu, dan kami sekarang mengkaji daripada Injil Lukas. Dan dalam minggu lepas, beberapa minggu yang lepas, kita mengkaji daripada Lukas bab yang pertama, ayat ke-5 hingga ayat yang ke-25. Dan ini slide yang saya kongsikan, dan saya rasakan bagus juga saya merakam video ini supaya mungkin ada yang tidak sempat untuk datang, saya boleh berkongsi lagi dengan kita, dan banyak juga yang kita boleh pelajari melalui ayat ke-5 hingga ayat yang ke-25 ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam petikan ini, kalau kamu belum lagi menonton video yang lepas di mana kita melihat daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat, saya sarankan kamu tonton. Nah, inilah sambungannya. Nah, sebelum kita pergi kepada petikan ini, ingin saya memberi latar belakang tentang petikan ini supaya kita boleh appreciate dan juga memahami petikan ini dengan lebih lagi. Nah, kalau kita lihat, let me share slide. Ya, kalau kamu berminat untuk join our Bible study, kami melakukannya setiap hari Rabu melalui Zoom pada jam 7.30 petang. Dan kami melakukannya setiap minggu. Dan kalau kamu berminat, saya boleh kongsikan password dan juga ID. Kamu just chat dengan saya secara personal melalui Facebook page Legacy.tv ataupun Instagram ataupun TikTok. Sekarang saya sudah main TikTok. Dan kalau kamu kenal saya, kamu boleh kontak saya melalui WhatsApp. Baik, mari kita lihat latar belakang tentang petikan yang kita akan pelajari dalam video ini. Saya namakannya sebagai jarak, jurang, dan juga janji dan juga janji. Nah, jurang waktu di antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru ianya lebih kurang dalam 400 tahun. Dan jurang ini dipanggil sebagai the 400 years silent ataupun 400 silent years, adapun dipanggil sebagai intertestament period. Bermaksud bermaksud perantaraan antara the Old Testament dan juga New Testament. Sebab itu dipanggil sebagai intertestament period. Ataupun setengah kalau gereja Katolik, Roman Katolik, mereka memanggil ini sebagai Deuteronomical period. So jarak ini lebih kurang, bukan exactly 400 years, tetapi lebih kurang dalam 400 tahun. Now, dalam kitab perjanjian lama, bagi orang Yahudi, Alkitab yang terakhir apabila mereka kumpul ialah Alkitab dalam dua Tawareh. Dua Tawareh adalah Alkitab yang terakhir dalam kitab Yahudi. Tetapi dari segi penulisan, kitab Melaki ialah kitab yang terakhir ditulis. Sebab itu kalau kita pergi kepada Alkitab Kristen, kita mendapati dalam perjanjian lama ianya diakhiri dengan kitab Melaki kerana ianya kitab yang paling terakhir yang ditulis ataupun direkod, dan ianya menjadi kitab yang terakhir dalam perjanjian lama. Jadi kalau kamu kira daripada kitab Melaki sampai kepada kitab yang pertama dalam perjanjian baru iaitu Injil Matius, ada yang menganggap bahwa Injil Markus lebih awal lagi. Whatever it is, jarak antara dua ini ialah lebih kurang 400 tahun. Nah, bahasa pengantaraan yang digunakan pada ketika itu kebanyakannya dalam perjanjian lama ialah dalam bahasa Ibrani dan juga sedikit Aramaik. Nah, apabila kita pergi pada perjanjian baru, ianya ada juga sedikit Aramaik, tapi kebanyakannya dalam bahasa Yunani, iaitu Greek. Nah, itu juga perbezaan, bukan hanya jurang dari segi jarak masa, tapi jurang dari segi bahasa yang digunakan. Mereka tidak lagi bercakap dalam bahasa Ibrani sebagaimana dalam perjanjian lama. Masih ada lagi sedikit-sedikit, tetapi mostly mereka bercakap dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Now, Yesus most probably speak in Aramaik. It's a good interesting topik yang kita boleh explore. Now, tapi walaupun yang dipanggil sebagai 400 tahun Tuhan menyenyapkan diri, adapun the 400 silent years, Tuhan Yahweh masih lagi bekerja dan juga masih aktif, tetapi dia berdiam. Berdiam tidak bermaksud dia tidak boleh berbicara ataupun dia didiamkan. Tuhan tidak didiamkan, tapi Tuhan mendiamkan diri. Yes, Tuhan masih lagi bekerja di latar belakang. Kalau kamu baca tentang intertestament period, contohnya macam
buku Maccabee, 1 dengan 2 Maccabee. Itu buku yang sangat penting untuk kita baca dan juga untuk melihat latar belakang untuk perjanjian baru. Tetapi apa yang dikatakan bahawa Tuhan silent bermaksud tidak ada wahyu baru yang dikongsikan. There are books, ada buku-buku, kitab-kitab di dalam Intertestament period itu, tapi itu bagus untuk kita baca sebagai history, sejarah. Tapi ianya tidak inspired by God. It's good for reading, but it is not inspired or tidak menjadi compilation bersama dengan Alkitab yang kita ada dalam 66 buku Alkitab. Jadi apabila dikatakan Tuhan berdiam, bermaksud dia tidak memberi wahyu baru dan juga dia tidak membangkitkan nabi-nabi yang benar. Memang pada ketika itu ada juga yang mengaku diri mereka nabi tapi tidak lagi dianggap. Nabi yang terakhir ialah Nabi Malaki. Nah, apabila kita perhatikan juga, apabila kita melihat jurang waktu, jurang bahasa dan juga apabila Tuhan mendiamkan diri, persoalan bagi orang Yahudi yang benar pada ketika itu, orang Yahudi yang ada yang tidak peduli langsung tentang janji-janji Tuhan. Tapi bagi mereka yang benar, the righteous Jews during that time, mereka bertanya soalan, bagaimana dengan janji-janji Tuhan yang dahulu-dahulu? Lebih-lebih lagi janji-janji Tuhan tentang kedatangan Mesias Israel dan juga kedatangan kerajaannya. Sebab kita kena fikir, walaupun ideologi orang pada ketika itu tentang Mesias tidak ada yang sama, ada yang melihat bahwa Mesias hanya datang sekali, ada yang melihat 2 kali. Bagaimana Kristen kita percaya bahwa Mesias akan datang 2 kali, satu untuk menyelamatkan, satu lagi untuk menghakimi. Dan juga apabila kedatangan Mesias, mereka berpikir ini mungkin secara fizikal dan sebagainya, dan kerajaan benar-benar datang. Dan kita juga percaya sebagai orang Kristen, tapi itu untuk kedatangan Yesus kali kedua. Walaupun keadaan di mereka pada ketika itu, mereka di bawah jajahan Roma, Tuhan mendiamkan diri. Tuhan masih bekerja, masih aktif, tapi mendiamkan diri. Dan juga banyak juga influence ataupun latar belakang pengaruh daripada negara-negara luar dan sebagainya, dan mereka seolah-olah terhimpit dan juga mereka di bawah jajahan pada ketika itu. Dan oleh itu mereka menunggu tentang kedatangan Mesias Israel dan juga untuk kerajaan Allah. Persoalan mereka ialah bagaimana dengan janji-janjinya. Nah, itu juga persoalan yang kita tanya juga pada masa sekarang kan, bagaimana dengan janji-janji Tuhan yang dia telah nyatakan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Tidakkah Tuhan akan menjawabnya ataupun menunaikannya ataupun menggenapi semua janji-janjinya? Itu persoalan orang pada ketika dahulu dan juga pada kita pada masa sekarang. Nah, pada masa dulu, contohnya janji-janji seperti janji Yahweh Tuhan dengan Abraham dalam Kejadian bab yang ke-12, di mana Tuhan akan berjanji untuk memberkati melalui Abraham, dia akan memberkati seluruh dunia. Dan kalau kamu baca dalam surat Galatia, Paulus menyatakan bahwa Tuhan berpromis, Tuhan berjanji melalui the seed, bukan seeds but the seed of Abraham. Dan itu merujuk kepada Mesias. Dan Daud juga, Tuhan pernah berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel bab yang ke-7 bahwa melalui Daud akan ada anak Daud yang akan memerintah kerajaannya selama-lamanya. Dan juga tentang Yesaya bab yang ke-7 menyatakan bahwa Tuhan berkata ataupun bernubuat bahwa akan seorang anak dara akan mengandung melahirkan anak, dan anak itu akan dinamai sebagai Immanuel, yaitu God is with us. Dan itu juga nubuat untuk menyatakan tentang Mesias. Dan begitu juga dalam Nabi Mika tentang gembala umat Israel dan sebagainya. Dan ini beberapa janji Tuhan kepada para umatnya. Dan bagaimana semua ini boleh digenapi? Dan itu persoalan yang masih lagi tergantung dalam perjanjian lama. Perjanjian lama sangat penting, tapi ianya tergantung. Ianya perlukan penunaian ataupun ianya harus digenapi. Dan dalam perjanjian barulah kita melihat bagaimana kebanyakan janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama itu mulai digenapi. Dan sedikit demi sedikit ianya kita melihat the fulfillment of God's promises. Jadi mereka bertanya soalan, bagaimana dengan janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama? Ingat, mereka tak ada perjanjian baru pada ketika ini, belum lagi siap ataupun lengkap sepenuhnya. Nah, ada lagi, kalau kita lihat latar belakang, sekarang kita melihat tentang Mesias pengutus dan juga
dilindungi oleh video saya. Dan juga janji, Mesias pengutus dan juga janji. Dalam kitab Malaki diakhiri dengan curse, ayat curse ataupun destruction. Itu bergantung kepada translation yang kamu gunakan. Whatever it is, ianya diakhiri dengan perkataan yang sangat-sangat negatif, yaitu penghakiman. Curse will come, destruction will come. Dan itu bagaimana perjanjian lama diakhiri. Tetapi sebelum itu juga Tuhan telah bernubuat. Kalau kamu baca dalam Malaki bab yang ketiga, bab yang keempat, contohnya dalam bab yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan, lihat, aku menghantar utusanku, kata Tuhan, dan dia akan menyediakan jalan bagiku, kata Tuhan. It's very interesting. Ayat ini sangat-sangat menarik. Kerana Tuhan berkata, aku akan menghantar utusanku, maksudnya Tuhan, ada utusan Tuhan, dan dia akan mendahului jalan bagiku, kata Tuhan. So how? Macam mana Tuhan akan mengutus seorang utusanku dan dia akan menjadikan jalan bagiku, kata Tuhan. Nah, Tuhan menjadikan jalan baginya sendiri. Tapi itu kita faham apabila kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita tahu ianya merujuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi we sangat go ahead with ourselves. Nah, ayat yang bab yang keempat juga sangat famous. Ini saya akan uraikan lagi dalam petikan dalam pengajian kita yang akan datang, di mana Tuhan juga berjanji, aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum kedatangan Mesias. Nah, sebelum kedatangan Mesias, kalau kamu baca dalam Malaki bab yang keempat, ayat yang kedua, ada ayat ataupun istilah digunakan, matahari yang penuh kebenaran, ataupun surya kebenaran, ataupun dalam bahasa English, the sun of righteousness. Nah, kalau kamu lihat dalam Lukas bab yang pertama, ayat yang ke-78, di mana Zakaria dia bernubuat selepas anak dia, yaitu Yohanes Pembaptis, diberi nama, kemudian dia mulai boleh bercakap semula. Dan ini nubuat dia dalam ayat yang ke-78, oleh sebab Allah mengasihi kita, cahaya matahari akan terbit dari tempat tinggi untuk menerangi orang yang tinggal dalam kegelapan dan bayang maut, serta memimpin kita ke jalan damai. Nah, ayat ataupun istilah itu lebih kurang sama digunakan, dan itu merujuk kepada Mesias. Nah, kalau Zakaria melihat of course, ianya menceritakan tentang Yesus. Kalau dia melihat cahaya matahari ini ialah Mesias, jadi ayat sebelumnya dia menyatakan, anakku, kau akan digelar Nabi yang maha tinggi. Jadi sebelum kedatangan Mesias, yaitu matahari yang penuh kebenaran, dan juga di sini matahari yang akan terbit dari tempat tinggi, sebelum kedatangan Mesias, dia akan mengutus utusannya dahulu. Jadi utusan dan Nabi Allah yang maha tinggi harus tiba dahulu sebelum Mesias. Dan these are expectation. Jadi apabila kita membaca dalam Lukas bab yang pertama, sangat penting untuk Lukas menerangkan siapakah pengutus ini. Sebab pengutus ini juga telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi dengan kedatangan Mesias, dengan kedatangan utusan Mesias, yaitu the forerunner, yaitu the messenger yang datang dahulu, yaitu Yohanes Pembaptis, itu kita tahu dalam perjanjian baru. Oleh itu, ianya memberi clue kepada kita, Mesias akan datang. Yesus akan datang. Sebab itu dalam Lukas bab yang pertama, penulis Lukas ini dia menceritakan tentang kelahiran ataupun kedatangan Yohanes Pembaptis dahulu. Bukan kedatangan Yohanes Pembaptis, kelahiran Yohanes Pembaptis dahulu sebelum kelahiran Mesias dan juga kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan slowly all this mulai menggenapi apa yang Tuhan telah janjikan. Kalau kita pergi kepada Injil Markus, ianya dimulakan dengan berkata begini, saya gunakan bahasa English, the beginning of the gospel, good news of Jesus Christ, the Son of God. Dan dalam kitab Wahyu, ianya diakhiri dengan the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Nah, kalau Injil Markus ialah Injil yang pertama. Jadi apabila kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa perjanjian baru dimulakan dengan Jesus, the good news, the gospel. Perjanjian lama diakhiri dengan curse ataupun destruction. Tapi dalam perjanjian baru, ianya dimulakan dengan Jesus, Yesus, anak Allah, Yesus, the gospel, the good news dimulakan dengan perjanjian baru. Dan perjanjian baru juga diakhiri bukan dengan curse, bukan dengan destruction, tapi dengan the grace of God.
dan juga dengan nama Yesus Kristus. Amin. So you can see sekarang sudah perubahan sudah terjadi. Janji-janji Tuhan mulai dikenapi. Curse become the good news. Curse dan ending with grace, dan curse dimulakan dengan Jesus Christ, yaitu Yesus Kristus ataupun Yesus Messiah. Dan ini latar belakang yang sangat penting. Nah, persoalan mereka adalah bagaimana dengan janji-janji Tuhan yang telah janjikan dalam perjanjian lama dahulu. Jadi di sini kita melihat Tuhan mulai menjawab ataupun menggenapi segala janji-janjinya kepada umat Israel dalam perjanjian lama, bukan hanya untuk mereka saja, malah untuk kita yang mengimani Yesus Kristus ataupun Yesus Messiah. Ingat, sekali Tuhan berjanji dalam Ibrani bab yang ke-6 berkata, Allah tidak mungkin dan ataupun tidak akan, malah Tuhan tidak boleh berdusta. You see, God will never lie. God won't lie, and God God can never lie, God won't lie, and God is unable to lie. Sebab itu, every promises that God gave to us, He will always fulfill it. So this are the key apabila kita melihat daripada ayat ke-5 hingga ayat yang ke-25. Nah, kemudian dalam grup Bible Study kami, saya akan bertanya soalan tentang apa yang mereka telah pelajari tentang latar belakang ini. Now, let us go dive in kepada ayat ke-5 hingga ayat yang ke-25. Mungkin saya bacakan apabila kita melihat petikan yang kita akan pelajari dalam petikan ini. Jadi kamu buka Alkitab kamu ke Lukas bab yang pertama, ayat ke-5 hingga ayat ke-25. Saya menggunakan EVB, Alkitab versi Borneo. Nah, mari kita lihat daripada ayat yang ke-5, dimulakan begini. Pada zaman Herodes, raja negeri Yudea, dan ada seorang imam bernama Zakaria daripada golongan Abia, istrinya Elizabeth daripada keturunan Harun. Kedua-duanya orang yang benar di hadapan Allah dan mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak kerana Elizabeth mandu dan kedua-duanya pun telah lanjut usia. Ini ialah waktu kegelapan. This is a dark period. Ianya dimulakan dengan berkata pada zaman Herodes, raja negeri Yudea. Mungkin kita tidak merasa apa-apa apabila kita membaca ini, tapi apabila kita meletakkan diri kita kepada pembaca Lukas ini, kita mendapati bahawa ada sesuatu yang membangkitkan kemarahan mereka ataupun mengingatkan mereka bahawa mereka sekarang berada pada waktu kegelapan. Even death will change. Dan dikatakan pada zaman Herodes, raja negeri Yudea. Nah, kamu bayangkan kalau kamu tidak feel untuk ayat ini, kamu bayangkan apabila introduction dikatakan pada zaman Adolf Hitler, ataupun pada zaman Kim Jong-un, ataupun pada zaman Xi Jinping contohnya. Nah, bagi kita yang tidak tinggal di negara ini ataupun berada dalam keadaan seperti ini, mungkin bagi kita is something yang horror, something yang tidak berapa bagus. These are the detector yang tidak baik dari segi kepimpinan mereka. Mungkin orang North Korea ataupun orang China suka dengan pemimpin begini. Begitu juga pada waktu dalam perjanjian baru, ada yang suka dengan Herodes, ada yang tidak suka dengan Herodes. Tapi kebanyakan mereka tidak suka dengan Herodes kerana ini ialah waktu kegelapan. Jadi apabila kamu baca introduction pada zaman Herodes, raja negeri Yudea, it is something that is horrible, for most people. Now, bagi orang yang ada kepentingan politik dan sebagainya, mereka suka pasal hal-hal begini. Sebab yang jahat suka dengan yang jahat. Ya, so itu yang kita boleh bayangkan. Dan ada dikatakan bahawa Herodes dia berketurunan daripada Edomite ataupun Edom juga bermaksud Esau. Kalau kamu baca dalam perjanjian dalam kitab Kejadian, Esau ialah saudara Yakub ataupun Israel yang lama kelamaan keturunan Esau ataupun keturunan Edom bermaksud merah, ya, bermerah, dan daripada dulu sampai sekarang keturunan Edom ataupun Esau menjadi musuh kepada Yakub ataupun Israel. Dan oleh itu di sini kita melihat waktu kegelapan juga. Kerana bagi orang Israel yang layak menjadi raja ialah daripada keturunan Yehuda, ialah
Yahuda. Tapi sekarang yang menjadi raja bagi mereka pada ketika ini ialah daripada keturunan Edom ataupun Esau, yaitu musuh orang Yahudi daripada turun-temurun. These are the dark period. Nah, begitu juga kalau kita lihat karakter Raja Herodes, dia seorang yang gila kuasa, dia seorang yang kejam, dia seorang yang pembunuh, dia seorang yang licik, seorang yang strategis. Tapi ada juga yang positif tentang dia ahli politik yang bijak. Contohnya untuk mengambil hati orang Yahudi pada ketika itu, dia membina dan mengubah suai bait suci yang lebih besar lagi daripada the Solomon's Temple sebelum ini, malah 2 kali lebih besar lagi daripada bait suci yang sebelumnya. Jadi dia buat renovation, pengubah soyan, dan juga dia menambahkan lagi bait suci pada ketika itu. Sebab itu dalam perjanjian baru, kalau kamu baca tentang history ataupun scholars dan sebagai perjanjian baru, ianya di-refer sebagai the Herod's Temple. Dan ianya sangat besar, dan oleh itu banyak yang ada yang suka dia, ada yang tidak suka dia. Seperti saya katakan tadi, ahli politik yang ada kepentingan mereka sendiri, ahli politik dan agama. Itu 2 benda yang tidak boleh bergabung, politik dan juga agama. Mereka sangat gemar dengan pemerintahan Raja Herodes kerana mereka juga akan menjadi kaya dan juga mereka boleh take advantage of the people. Tapi kebanyakan tidak suka dia. These are the dark period. Ada ketika dia suspicious dengan dengan abang kepada istrinya dan dia bunuh abang kepada istrinya. Kemudian istrinya mendapat tahu, kemudian dia membunuh istrinya. Kemudian apabila anak-anaknya sudah dewasa, dia melihat anak-anaknya sebagai suatu ancaman bagi kedudukan Raja Herodes. Dia juga membunuh anak-anaknya. Sehingga kan ahli sejarawan, ataupun mungkin salah seorang gubernur Roma, mengatakan bahawa it is better to become Herod's pig rather than become Herod's children. So itu untuk menyatakan betapa dia sangat insecure dengan kedudukan dia membunuh, dia seorang yang sangat-sangat kejam. Jadi dan juga dia dipanggil sebagai raja negeri Yudea, raja kerana raja itu diberi oleh pemerintah Roma pada ketika itu. Sebab itu saya katakan dia juga ahli politik yang bijak. Bagaimana seorang berketurunan Edom boleh menjadi pemerintah negeri Yudea ataupun Israel pada ketika itu? It must be ada kabel lah kan daripada latar belakang. So sebab itu saya juga melihat dia sebagai ahli politik yang bijak dalam standard orang yang jahat. Now, kalau kamu lihat this graph, kamu mendapati itulah Raja Herod yang kita nyatakan pada masa sekarang, iaitu number 1 itu dia yang cuba membunuh Yesus, dan itu kamu boleh baca dalam Matius bab yang pertama dengan bab yang kedua. Jadi kalau kita lihat tentang Herodes ataupun Herod, dia juga ada banyak anak nama yang bernama Herod juga. Jadi jangan kita confuse apabila kita membaca dalam kisah para rasul, contohnya Herod masih hidup lagi, tidak, itu ialah anak dia. Dan ini yang kamu boleh perhatikan, we talking about Herod the Great, dia memanggil diri dia great pada ketika itu. Nah, apabila kita, jadi keadaan sangat-sangat gelap, tapi sekarang kita melihat sesuatu yang berbeza. Jadi daripada ayat ke-5 hingga ayat yang ke-7 tadi, kita diintroduce dengan seorang yang bernama Zakaria dan juga Elizabeth. Dan kita melihat imam yang biasa, yaitu Zakaria. Zakaria bermaksud Allah mengingati. God remembers. Dia seorang imam, dikatakan daripada golongan Abia. Kalau kamu baca dalam 1 Tawarikh bab yang ke-24, golongan imam itu akan bekerja melayani Tuhan di bait suci, dan mereka adalah golongan yang ke-8 yang akan melayani Tuhan di bait suci. Itu kamu ingat nanti ya, 1 Tawarikh bab yang ke-24, yaitu golongan giliran yang ke-8 yang akan melayani di bait suci. Dan itulah golongan Abia, yaitu Zakaria sendiri. Dan itu yang menjadikan dia melayani di bait suci nanti. Dan kemudian istrinya bernama Elizabeth, yang bermaksud God's promise, ataupun Allah bersumpah, ataupun Allah berjanji. Dan dia juga daripada keturunan Harun. Jadi kedua-dua couple ini, pasangan ini daripada golongan imam. Dan kedua-dua mereka secara ringkas saya perhatikan 3. Yang pertama, kalau kamu lihat daripada status mereka, dikatakan mereka orang yang benar di hadapan Allah. They are the righteous people. Nah, begitu juga apabila kita melihat tentang
Yusuf juga yaitu suami Maria. Yusuf juga dipanggil sebagai orang yang benar. Dan ini status mereka di hadapan Tuhan, orang yang benar di hadapan Allah. Kita melihat sikap mereka, their attitude ataupun their personality. Dikatakan mereka mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Now, this is not talking about perfection, tapi untuk menyatakan bahwa they are blameless in the sight of the Lord. Dan yang ketiga, kita melihat situasi yang terjadi kepada mereka. Nah, situasi mereka dikatakan mereka tidak mempunyai anak. Kedua-dua Elizabeth mandul dan kedua-dua mereka telah lanjut usia. It is impossible untuk mereka untuk Elizabeth melahirkan anak sebab Elizabeth sudah mandul ataupun the period of having a baby itu sudah lama sudah terkubur dalam keinginan dan juga ingatan mereka. So mereka sudah tua. So ini mengingatkan saya kan, walaupun orang yang benar di hadapan Allah mengikuti segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya, orang seperti ini juga orang yang benar di hadapan Tuhan juga ada masalah mereka tersendiri. They are not always roses in their life. It's not always good thing happen to them. Even mereka juga tidak mempunyai anak. Dan itu juga terjadi kepada Abraham dan juga Sarah kan, Abraham dan juga Sarah. Mereka juga orang yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun karakter mereka, they are not perfect, but God see that they are faithful couple. Tapi mereka juga ada masalah karena mereka tidak ada anak. So you see, tidak semestinya kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, everything will be fine. Kalau kita melihat kedua-dua pribadi ini, mereka juga punya situasi ataupun masalah mereka tersendiri. But the good news is, God still can use them. That they are available to be used by God. Now, yang keempat, saya kata tiga lagi. Yang keempat juga ada stigma orang perhatikan. Nah, oleh kerana mereka tidak ada anak untuk zuriat mereka, mungkin ada orang yang berfikir negatif tentang mereka. Yaitu begini, kalau mereka orang yang benar di hadapan Tuhan, kalau mereka melayani Tuhan sebagai imam dan istri imam, tentu mereka akan mendapat anak. Tentu Tuhan akan mengurniakan mereka seorang anak. Jadi dengan fakta bahwa mereka tidak boleh melahirkan anak daripada sampailah usia mereka tua, mungkinkah mereka ada dosa mereka tersendiri yang mereka hidup double life pada pandangan orang. Dan orang juga berasa stigma sebab dalam perjanjian lama, sesiapa yang tidak ada anak sama ada disumpah oleh Tuhan, they are cursed by God. So you can see that people ada stigma antara kedua-dua orang ini. Tapi yang penting ialah ini, mereka benar di hadapan Allah. It's not by curse. Tapi Tuhan akan menggunakan keadaan, situasi mereka ini untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tapi buat masa sekarang, di hadapan orang ramai, mungkin mereka dilihat sebagai berdosa di hadapan Tuhan. So that is spekulasi orang pada ketika itu, stigma yang diletakkan kepada mereka. Kalau kamu baca dalam Kejadian bab yang ke-30, Rachel, dia berkata kepada suaminya, "Give me children or I will die." Give me children or I will die. Kenapa? Kerana dia tidak sanggup menerima stigma daripada orang di sekeliling dia. So that is how dia sangat-sangat kritikal. Give me children or I will die. So that is what happened dengan imam biasa yaitu Zakaria dan istrinya. Tetapi kalau kamu melihat perbandingan antara Zakaria dan Elizabeth dengan Herodes, ianya sangat-sangat bertentangan. Herodes seorang raja, tetapi Zakaria seorang imam yang biasa. Herodes seorang yang berdosa, hidup dalam dosa. Tetapi Zakaria kita melihat dia benar di hadapan Allah. Zakaria miskin, tetapi Herodes kaya. Herodes punya power, tapi Zakaria tidak punya power. Dan di sini kamu melihat perbezaan antara jurang antara dua individu ataupun two class of people. Tapi siapa yang Tuhan gunakan? Tuhan menggunakan Zakaria dan juga Elizabeth. Dan you see, dan dikatakan Zakaria akan menjalankan tugas daripada ayat ke-8 hingga ayat ke-10 berkata begini. Pada suatu hari, Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah menurut giliran golongannya bertugas.
mengikut peraturan keimaman, dia diundi masuk ke dalam bait suci Tuhan untuk membakar kemenyan. Orang ramai berhimpun di luar untuk beribadat sewaktu kemenyan dibakar. Dan di sini kita melihat sudah tiba masanya untuk golongan Abia, yaitu Zakaria, akan bertugas. Dan apabila mereka melakukan cabutan undi, Zakaria dipilih untuk bertugas. Nah, dikatakan setiap giliran, kalau kamu baca dalam satu Tawarikh tadi, setiap giliran akan bekerja seminggu setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan giliran itu akan bekerja selama seminggu. Maksudnya selepas 6 bulan kemudian satu minggu mereka bekerja dan bergilir-bergilir. Ini karena banyak imam pada ketika itu dan ya banyak imam pada ketika itu. Jadi mereka harus melakukan pekerjaan dengan bergilir-gilir. Nah, dikatakan dia diundi. Maksudnya kalau dia tidak diundi, dia tetap melaksanakan tugas, tapi selalunya di luar bait suci, di luar bait Tuhan. Mungkin sebagai seorang yang asisten dan sebagainya. Tapi apabila diundi, Zakaria mungkinkah menggunakan Urim dan Tumim, kita tidak tahu. I don't want to explain more about this. Dan apabila dia diundi untuk melakukan pekerjaan yang sangat-sangat besar, yaitu dia akan membakar kemenyan di dalam ruang bait suci. Nah, hanya imam besar saja. Dia bukan imam besar sebab dia bukan daripada golongan Harun, tapi istri dia yang daripada golongan Harun, tapi istri dia seorang perempuan, tapi dia bukan imam besar, tapi ini ialah tugas yang paling besar bagi seseorang imam yang bukan imam besar, dan ini dilakukan at least seumur ada yang tidak sempat, tapi bagi Zakaria this is one and only opportunity dia melayani Tuhan dan sangat-sangat dekat. Hanya imam besar saja sekali setahun boleh masuk ke ruang yang maha kudus, Holy of the Holiest, kalau kamu lihat dalam petikan ini. Tapi bagi imam biasa seperti Zakaria ini yang paling dekat dengan the place of Holy of the Holiest, yaitu dia membakar kemenyan di altar of incense pada ketika itu, dan ruang di antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ianya ditutup dengan suatu tirai, dan tirai itu hanya memisahkan antara dua ruang itu, dan dia sangat-sangat dekat, tidak sampai tapi sangat-sangat dekat dengan ruang Maha Suci. Nah, dikatakan dalam bait suci Tuhan untuk membakar kemenyan, dan apabila dia bertugas pada ketika itu seminggu dalam setiap 6 bulan berturut-turut 1 minggu. Selama 1 minggu itu setiap hari dia akan pergi ke ruang kudus dan 2 kali sehari dia akan membakar kemenyan. Satu pada waktu pagi sebelum korban dilakukan dan satu lagi petang selepas korban dilakukan. Dan orang ramai berhimpun di luar pada ketika itu. Mungkinkah dia menunggu restu ataupun doa daripada Zakaria, ataupun mungkinkah itu hanya dilakukan oleh imam besar, walaupun mereka berhimpun di luar pada ketika itu. Saya suspek ini adalah pada waktu petang selepas korban dijalankan, mereka mungkin menunggu untuk menyatakan bahawa korban mereka telah diterima oleh Tuhan, dan apabila Zakaria keluar dengan hidup-hidup, mereka melihat bahawa oh, Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Zakaria dan juga korban yang mereka lakukan. Now, untuk membakar kemenyan ini simbolik kepada doa bagi mereka, dan seolah-olah Tuhan menghidu bau doa ini dan Tuhan berkenan, dan kemenyan ini bermaksud membawa doa kepada Tuhan ataupun di hadirat Tuhan. Nah, itu orang ramai berhimpun di luar. Nah, kemudian tiba-tiba malaikat muncul di hadapan Zakaria. Ayat yang ke-11 hingga ke-12 berkata begini, lalu ternampak kepada Zakaria malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mazbah tempat pembakaran kemenyan itu. Hati Zakaria berdebar apabila melihatnya dan dia berasa amat takut. Dikatakan di sana. Nah, malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mazbah tempat pembakaran kemenyan. Nah, tidak ada gambaran yang diberi bagaimanakah rupa malaikat pada ketika itu, cuma diberitahu kepada kita lokasi.
Dia berada di sebelah kanan mazbah tempat pembakaran kemenyan. Kalau kamu lihat dekat sini, somewhere kalau kamu lihat arrow yang warna merah itu, somewhere dekat sanalah malaikat berdiri. Sama ada melalui visi, secara melalui physical, kita tidak tahu. Kita tidak dijelaskan. Rupa malaikat itu pun tidak diberitahu kepada kita. Tapi ianya di antara ruang Maha Kudus dan juga ruang kudus, dan ianya terpisah oleh tirai. Now, spoiler alert, kalau kamu baca dalam Lukas bab yang ke-23, sejurus lepas Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah dua daripada atas pergi ke bawah untuk menyatakan bahwa tidak ada lagi jurang antara bukan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tetapi dengan darah Yesus Kristus kita juga boleh masuk ke ruang Maha Kudus. This one kamu boleh baca dalam surat Ibrani. It's a very interesting story ataupun a very interesting books kalau kamu ingin tahu dengan lebih lagi pasal hal ini. Nah, malaikat memunculkan diri dan nanti malaikat itu menyatakan nama dia ialah Gabriel, yaitu Allah kekuatanku. God is my strength. Nah, dia juga Gabriel pernah muncul sekali kepada Nabi Daniel, dan kebanyakannya masa kalau kamu baca dalam Daniel bab yang ke-9, dia memberitakan tentang seorang yang dipanggil sebagai yang dilantik, orang yang dilantik, the chosen one ataupun the anointed one, ataupun that is where we get the word for Messiah, yaitu the anointed one. Dan dia bernubuat ataupun memberi berita firman daripada Tuhan kepada Nabi Daniel bahwa Messiah akan dilenyapkan, he will be cut off. Now, cut off bermaksud akan ada kematian Messiah pada ketika itu. Dan this is under prophecies yang dipanggil sebagai nubuat 70 minggu. The prophecies of 70 weeks oleh Gabriel kepada Nabi Daniel. Sangat-sangat terkenal. Kalau kamu baca dalam Daniel bab yang ke-8, 9 dan juga bab yang ke-10 malah seterusnya. Jadi dalam perjanjian lama, Gabriel menyatakan bahawa Mesias akan dilenyapkan dan dia memberitahu bila masa Mesias akan mati ataupun dilenyapkan. Dia menceritakan tentang bila dan bilakah masanya secara tepat bahawa Mesias akan mati. Tapi apabila kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita mendapati bahawa dia sekarang tidak menceritakan tentang kematian Mesias, tapi dia menyampaikan berita tentang kelahiran Mesias. Pertama tentang kelahiran pengutus iaitu Yohanes Pembaptis, kemudian dia akan datang kepada Maria untuk menceritakan tentang nubuat ataupun bagaimana firman Tuhan menyatakan bahawa Mesias akan dilahirkan. That is also something interesting tentang pelayanan ataupun pekerjaan malaikat pada ketika itu. Nah, respon yang lazim apabila seseorang bertemu dengan makhluk yang suci seperti malaikat ini, hati dikatakan berdebar dan dia berasa amat takut. These are the common response. Dan juga respon yang lazim oleh malaikat suci, malah Tuhan sendiri dan juga Mesias dan juga malaikat yang melayani Tuhan. Mereka sering kali berkata kalau ini benar-benar malaikat yang benar, yaitu Tuhan berbicara ataupun Mesias yang berbicara, seringkali jawapan dia adalah janganlah takut, do not be afraid. Jadi kalau kamu baca dua hal ini, respon yang lazim apabila bertemu dengan malaikat ataupun makhluk yang suci, ataupun respon yang lazim oleh makhluk suci kepada mereka yang datang kepadanya dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, seringkali pada mulanya mereka akan merasa amat takut. Tapi respon seterusnya, janganlah takut. Dan ini mengingatkan saya kan, banyak orang bersaksi. Contohnya, pada masa sekarang dalam YouTube dan di gereja, kadang-kadang saya juga mendengar mereka bersaksi, saya bertemu dengan malaikat, tapi tidak ada rasa takut. Ianya sangat-sangat spontaneous, ianya sangat-sangat selambar, katakan. It's a very slumber response. Dan itu saya tahu kebanyakan kesaksian, saya tak katakan semua, tapi kebanyakan kesaksian apabila mereka menyatakan mereka bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Yesus Kristus, mereka melihat Tuhan dan sebagainya, tapi mereka tidak ada rasa takut. Mereka spontaneous, tidak ada rasa takut akan Tuhan. There is no fear of the Lord. Di situ saya tahu bahwa itu ialah kesaksian yang palsu. Because if they really see the Lord, kalau mereka betul-betul melihat malaikat Allah,
Kalau mereka betul-betul bertemu dengan Yesus Kristus, mereka akan jatuh tersungkur dan mereka akan menyembahnya. Tidak boleh berbicara, hati akan berdebar-debar, mereka akan berasa amat takut. Barulah mereka akan mendengar Tuhan ataupun malaikat Allah berbicara. Janganlah takut. Kalau kamu baca dalam Lukas bab yang kelima, apabila Tuhan Yesus melakukan mujizat dan untuk mujizat bahwa jala apabila Petrus dan juga adik-beradiknya dan juga mereka yang lain menjala ikan dan mereka tak mendapatkan ikan, dan Yesus katakan, kamu letakkan jala kamu di sini. Kemudian mereka mendapat ikan yang banyak, mereka melihat mujizat yang banyak. Dan ini kata Petrus dalam Lukas bab yang kelima ayat yang ke-8, dia berkata, tinggalkan hamba ya Tuhan, kerana hamba seorang yang berdosa. Simon dan semua orang yang bersamanya takjub melihat begitu banyak ikan yang ditangkap mereka. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, rakan-rakan Simon. Yesus berkata kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tengok respon Petrus, dia berkatakan, hamba seorang yang berdosa, tinggalkan. He was afraid, dia amat takut dengan Yesus. Tapi itu pun, Yesus bukan dengan dalam kemuliaannya. Dalam kemanusiaan Yesus pun, Petrus berasa takut. Dan Yesus katakan, jangan takut, do not be afraid. Sebagaimana apa yang terjadi kepada Zakaria apabila dia melihat malaikat muncul. Dia katakan, hati dia berdebar, dia berasa amat takut. Tapi malaikat Gabriel berkata, janganlah takut. Dan these are the true encounter with true holiness. Dan ini boleh membuktikan kepada kita kebanyakan kesaksian-kesaksian pada ketika ini, mereka berkata berjumpa dengan malaikat, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus Kristus, kebanyakannya tidak ada rasa takut, marah ianya sangat-sangat kurang ajar cara mereka bersaksi. Dan juga saya tahu kebanyakan, bukan semua, kebanyakan encounter itulah encounter yang palsu. Mungkin mereka bertemu dengan malaikat, tapi malaikat yang jahat, yaitu iblis ataupun roh-roh jahat. Jadi kalau responnya benar, mereka akan terpaku, merasa takut. Kemudian baru assurance come, janganlah takut. Dari situ kamu boleh melihat kesaksian yang benar ataupun kesaksian yang palsu. Nah, mari kita lihat petikan yang seterusnya. Kemudian dalam grup Our Bible Study, saya berhenti sekejap, saya bertanya soalan, kalau kamu ialah Zakaria, apa pandangan kamu apabila apa dalam fikiran kamu semasa kamu bayangkan kamu melakukan tugas seperti Zakaria sebelum kamu bertemu dengan malaikat? Mungkin Zakaria pada ketika itu dia doesn't expect anything. Dia tidak menjaga apa-apapun yang terjadi, dan sebelum ini dia hanya ingin berfokus untuk melayani Tuhan. Dan bayangkan jika Tuhan mengumumkan sesuatu yang luar biasa kepada kamu seperti dinyatakan kepada Zakaria, apakah kemungkinan alasan ataupun keluhan kamu? Zakaria memberi alasan, dia berkata bahwa aku tua, ayat yang ke-18 dia berkata. Zakaria berkata kepada malaikat itu selepas malaikat menyatakan banyak perkara tentang anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth, iaitu anak kepada Zakaria dan juga Elizabeth. Dia berkata banyak hal tentang anak itu kita akan perhatikan dalam episod yang akan datang. Kemudian Zakaria berkata ayat ke-18 kepada malaikat itu, bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan isteriku pun telah lanjut usianya. Jadi keluhan ataupun alasan pertama Zakaria ialah dia berkata bahwa aku sudah tua. Nah, apakah alasan kita apabila kita diumumkan dengan sesuatu yang luar biasa? Saya rasakan kalau saya juga berada pada tempat Zakaria, saya akan berkata bahwa siapakah aku ini? Aku masih muda, aku tidak tahu apa-apa, aku seorang yang berdosa, dan banyak lagi alasan yang kita berikan. It's good to hear conversation dalam Bible study tentang dua soalan ini. Kita juga pergi kepada Elizabeth. Bagaimana respon Elizabeth apabila dia mengetahui kesaksian Zakaria? Kan Zakaria dibisukan pada ketika itu apabila dia tidak percaya tentang kenyataan malaikat pada ketika itu, dia dibisukan. Dan kita tak tahu macam mana Zakaria boleh berkomunikasi dengan Elizabeth. Katakan dia boleh berkomunikasi dengan Elizabeth apabila dia mendengar, sebab Elizabeth tidak mendengar kesaksian malaikat ini, hanya Zakaria saja yang mendengar kesaksian bahwa dia akan mengandung. Katakan Elizabeth
somehow dia berkomunikasi dengan Zakaria berjaya berkomunikasi dengan Elizabeth, apakah respon dia pada ketika itu? This is the second hear, second hand punya pendengaran. Dia mendengar kesaksian daripada Zakaria. Bukan dia yang betul-betul dengar daripada malaikat Gabriel. Jadi dia harus sama ada percaya ataupun tidak percaya kepada suaminya Zakaria. Mungkin dia ketawa pada mula-mulanya. Mungkin dia berfikir bahwa, oh Zakaria, kamu bermimpilah. Mana boleh saya boleh mengandungkan anak? Apakah perasaan ataupun mungkinkah Elizabeth berasa tersindir dengan kenyataan ataupun apa yang dinyatakan tentang dia akan mengandung nanti? Adakah dia terus percaya? Kita tidak tahu, tapi it's a good spekulasi untuk kita berfikir to brainstorm about respond Elizabeth. Nah, bagaimana juga perasaan seseorang apabila aibnya, reproach ataupun shame-nya telah dihapuskan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25, setelah tamat masa perkhidmatannya, Zakaria pulang ke rumahnya, kemudian Elizabeth istrinya pun hamil. Lalu dia menyisihkan diri selama 5 bulan, katanya, inilah perbuatan Tuhan bagiku, pada hari-hari ini dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, orang berstigma tentang Zakaria dan juga Elizabeth, dan mungkin orang fikir, oh mungkin Zakaria yang berdosa, oh mungkin Elizabeth yang berdosa, oh mungkin Zakaria dengan Elizabeth yang berdosa, sebab itu Tuhan tidak memberikan mereka anak. Jadi aib itu ada pada mereka, reproach, shame ada pada mereka. Oleh itu mungkinkah apabila Elizabeth berkata, inilah perbuatan Tuhan bagiku, pada hari-hari ini Tuhan telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Dan ini menunjukkan bahwa ya, dia juga merasa shame, dia juga merasa reproach pada ketika itu. Tapi oleh kerana kasih karunia Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bagaimana perasaan kamu kalau aib kamu telah dihapuskan? Apa yang terjadi kepada Elizabeth? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. It's a good question untuk kita discuss among ourselves in Bible study. Dan dalam Bible study banyak juga respon yang sangat-sangat menarik yang dikongsikan dalam Bible study kami. Jadi kalau kamu berminat untuk join, please let me know. Nah, mari kita lihat daripada ayat ke-13 hingga ayat yang ke-25. Mungkin saya tidak baca sepenuhnya, saya harap kamu boleh baca Lukas bab yang pertama. Dan di sini tadikan daripada zaman kegelapan, Raja Herodes. Kemudian kita melihat imam yang biasa. Kemudian kita melihat bagaimana pengumuman yang luar biasa oleh malaikat. Dan di sini kita melihat harapan mulai timbul, iman mulai timbul, dan itu kita perhatikan melalui kepribadian apa yang terjadi kepada Zakaria dan juga Elizabeth. Harapan mulai datang, iman mulai datang, dan di sini kita melihat dikatakan malaikat itu berkata, Zakaria, jangan takut, permohonanmu ataupun doamu telah dikabulkan. Nah, ada dua kemungkinan doa Zakaria pada ketika itu. Mungkinkah dia berdoa untuk mendapatkan anak? Coba dikatakan dia tidak ada anak dan sebagainya. Atau mungkinkah dia berdoa untuk kedatangan Mesias dan kerajaannya? Sebagaimana kalau kamu pergi kan kepada Simeon. Simeon dalam bab yang kedua ayat ke-25, saya ringkaskan, dia berkata bahwa Simeon seorang yang saleh dan takut kepada Allah. Simeon menantikan masa terhiburnya Israel dan dia disertai Roh Kudus. Jadi Simeon menantikan kedatangan Mesias untuk menghiburkan ataupun memulihkan Israel semula. Begitu juga ada seorang nabiah yang bernama Anna, yaitu Hana anak Phanuel. Dia berkata dalam salah satu respon dalam ayat yang ke-38, pada ketika itu juga Hana datang dan mengucap syukur kepada Allah, lalu berkata tentang anak itu, yaitu Yesus, kepada semua orang yang menantikan pembebasan bagi Yerusalem. Jadi Hana menantikan pembebasan daripada bagi Yerusalem. Jadi dia mengharapkan kedatangan Mesias untuk membebaskan Israel ataupun Yerusalem daripada apa yang terjadi pada ketika itu. Dan di sini kita melihat dari segi karakter ataupun ekspektasi Simeon dan juga Hana dan juga orang pada ketika itu, ekspektasi mereka untuk kedatangan Mesias. Jadi tidak
tidak jauh daripada bukan spekulasi, tidak jauh daripada sangkaan kita. Elizabeth dan juga Zakaria dan juga Elizabeth juga mungkinkah mendoa kedatangan Mesias sebagaimana orang pada ketika itu. Zaman kegelapan, mereka di bawah jajahan Roma, dan mereka melihat orang Yahudi mulai bercampur aduk dengan orang bukan Yahudi, ajaran mulai menyimpang dan sebagainya. Jadi mereka minta, mendoakan supaya Mesias ataupun kerajaan Allah datang. Dan lagi pun Zakaria melayani di bait suci pada ketika itu. Tidak mungkin Zakaria berpikir tentang hal pribadinya sendiri. Mungkinkah dia pernah berdoa untuk anak, tapi dia sudah lupakan hal itu, dan sekarang apabila dia berfokus melayani Tuhan, dia berfokus supaya kehendak Tuhan terjadi. Dan salah satu doa orang pada ketika itu, mungkinkah Zakaria juga berdoa, Mesias akan datang, kerajaannya akan datang. Walaupun doa Zakaria ini telah digenapi. Kalau dia mendoakan anak, ya Tuhan menggenapi doa itu. Kalau dia mendoakan tentang kedatangan Mesias dan kerajaannya, maka Tuhan juga menggenapinya dengan menjadikan anak dia, yaitu Yohanes Pembaptis, akan mendahului Mesias. So regardless manakah doa dia, kita tahu doa dia telah dikabulkan sebagaimana yang dinyatakan Tuhan melalui malaikat. Doamu telah dikabulkan. Bisa memberi harapan kepada dia. Nah, ada 7 hal tentang Yohanes Pembaptis. Ini kalau kamu tak boleh tunggu lagi, kamu boleh dengar daripada podcast Legacy.tv podcast. Legacy.tv podcast. Saya sudah membincangkan 7 hal tentang Yohanes Pembaptis, ataupun kamu boleh tunggu untuk slide minggu depan. Kami sudah study pasal hal ini. Nah, persoalan Zakaria seolah-olah respon biasa, tetapi Gabriel melihat sebaliknya. Apabila respon Zakaria, dia berkata, bagaimanakah aku dapat mengetahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan istriku telah pun lanjut usia. Seolah-olah itu respon biasa kan bagi orang yang tiba-tiba dinyatakan bahwa dia akan ada anak. Tetapi malaikat tahu apa yang ada dalam fikiran Zakaria pada ketika itu. Dikatakan, akulah Gabriel yang berdiri di hadirat Allah, telah diutus untuk menyampaikan berita baik ini kepadamu. Ketahuilah, oleh sebab engkau tidak percaya kepada kata-kataku ini yang akan dipenuhi pada masanya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat bertutur hingga pada hari semua perkara ini berlaku. Jadi malaikat ini tahu bahawa dalam respon Zakaria itu engkau tidak percaya. Ini juga memberi harapan kepada kita. Zakaria seorang yang benar di hadapan Tuhan, dan dia mungkin mendoakan benda yang baik, yaitu untuk anak ataupun Mesias ataupun kerajaan Allah datang. Tetapi dia ada juga sedikit ketidakpercayaan, dan ini juga memberi harapan kepada kita bahwa ya kita boleh berkata kita beriman pada masa sekarang, tapi kadang-kala kita juga seperti Zakaria, kita tidak percaya. Dan ini salah satu doa apabila Yesus turun daripada bukit selepas kemuliaannya, dan ramai orang, ada seorang bapa, anak dia kerasukan, dan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, mengusir roh jahat. Kemudian sebelum itu dia berkata kepada Yesus, percayakah? Yesus tanya, kemudian dia berkata, aku percaya, tapi help my unbelief. I believe, but help my unbelief. Jadi itu juga memberi ruang kepada kita bahwa it's a real thing. Yes, kita percaya, tapi ada ruang di dalam hati dan juga fikiran kita yang masih lagi belum percaya, ataupun belum percaya sepenuhnya. Dan ini memberi harapan kepada saya lah, tentang Zakaria ini, bahwa help my unbelief, Lord. Itu kadang-kadang doa yang patut kita doakan. I believe, but help my unbelief. Saya percaya, tapi ada juga ruang dalam hati saya yang mungkin tidak percaya. Help my unbelief. Dan itu yang terjadi pada Zakaria. Zakaria tidak minta untuk help my unbelief, tapi itu memberi harapan kepada kita. Zakaria pun, seorang yang benar di hadapan Tuhan, pun ada sedikit ketidakpercayaan. Nah, dikatakan bahwa apabila orang ramai melihat Zakaria belum keluar lagi, orang ramai melihat bahwa mereka tahu
bahwa dia telah nampak sesuatu penglihatan. Nah, kalau kamu baca dalam kitab Makabi, ada seorang imam, dia mendapatkan penglihatan dan ada sesuatu yang terjadi kepada dia. Mungkinkah ini yang terjadi kepada Zakaria pada pandangan orang ramai pada ketika itu? Whatever it is, orang ramai beranggapan bahwa dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. There's something happen dengan Zakaria pada ketika itu. Dan dia dikatakan bisu kerana dia tidak percaya ataupun kurang percaya kepada janji Allah melalui Gabriel itu. Dan dikatakan sampai masanya apabila selepas 8 hari kemudian Yohanes disunatkan dan mereka ingin bagi nama anak itu sebagai Zakaria, tapi Zakaria menulis, dia katakan tidak, berikan nama anak itu Yohanes. Dan sejurus selepas itu dia mulai boleh berbicara. Dan the first thing yang dia bicarakan ialah dia mengucap syukur dan bernubuat bagi Tuhan, bernubuat. Dan itu yang kita baca dalam Yohanes Lukas bab yang pertama di penghujungnya. Apabila dia bisu sampai pada masanya, sampailah penamaan Yohanes, dia mulai berbicara semula. The first thing that come to his mouth ialah dia berkata, segala puji bagi Tuhan Allah Israel, kerana dia telah datang dan menebus umatnya. Itu Lukas bab yang pertama ayat ke-68. So powerful. Now, dikatakan dia pulang. Selepas dia tamat perkhidmatannya, dia pulang ke rumahnya. Dan kalau kamu baca dalam Lukas bab yang pertama ayat ke-39, mereka tinggal di sebuah kota di kawasan pergunungan Yahuda. Itulah tempat kediaman bagi para imam di sekeliling Yerusalem, di pegunungan Yahuda. Dia pulang. Jadi kemudian dikatakan bahawa Elizabeth istrinya pun hamil, sebagaimana yang Tuhan telah nyatakan melalui malaikat Gabriel. Dia hamil, lalu dia menyisihkan diri selama 5 bulan. Dan mungkinkah dia menyisihkan diri untuk menemani suaminya, sebab suaminya habis bertugas, dia tak boleh bercakap. Mungkinkah dia ingin menemani suaminya ataupun berkomunikasi ataupun berdoa bersama dengan suaminya, ataupun untuk mengambil masa supaya mendiamkan mulut-mulut orang yang bercakap-cakap belakang tentang mereka, dan dia menyisihkan diri bersama dengan Zakaria ke kawasan yang sunyi, retreat dan sebagainya untuk menemani suaminya. Suaminya tidak boleh bercakap, tidak boleh berkomunikasi dengan orang, dan susahlah kalau dia tak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin istrinya, I want to spend my time with my husband. It's good to have husband yang tidak boleh berbicara pada ketika itu. Dan mungkinkah dia ambil masa untuk reflect tentang apa yang terjadi kepada diri dia, mengucap syukur kepada Tuhan ataupun berdoa bersama-sama dengan Zakaria. Whatever it is, dia menyisihkan diri selama 5 bulan. Dan respon Elizabeth, dia berkata, inilah perbuatan Tuhan bagiku. Pada hari-hari ini, dia telah berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Dan itu juga terjadi kepada Rachel. Pada mulanya kejadian bab yang ke-30 ayat yang pertama, Rachel katakan, give me children or I will die. Itu dikata kepada suami dia. Tapi selepas dia boleh melahirkan anak, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan telah menghilangkan aibku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Elizabeth, Tuhan telah mengambil ataupun menghapuskan aibku di hadapan orang ramai. Dan di sini kita melihat daripada zaman kegelapan kepada pengharapan, daripada sesuatu yang sangat-sangat teruk keadaan itu, kemudian iman mereka dibangkitkan semula. So this is how I close this segment. Kita melihat Tuhan telah berjanji kan? Sekarang Tuhan mulai menggenapi janjinya. You see, setiap kali Tuhan berjanji, He will fulfill His promises. Tuhan bukan seorang yang pendusta. He will fulfill every inch of promises yang Tuhan telah janjikan. Sebab itu kita boleh berpegang kepada janji Tuhan, sebab setiap janji Tuhan akan digenapinya. Just jangan petik janji Tuhan out of context lah kan. Kalau janji itu untuk orang Israel, janganlah kamu ambil untuk diri kamu sendiri. Tapi apa saja yang janji Tuhan telah berikan, dia akan menggenapinya. Why? Because this is the character of God. Demi nama Tuhan, demi janjinya, Tuhan telah bersumpah dan ianya akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Janji Tuhan tentang Mesias akan terjadi. Inilah yang kita perhatikan. Ianya mulai digenapi dengan janji bahwa pengutus akan datang dahulu. Begitu juga zaman
yang saya katakan tadi dipanggil the 400 silent years. Tuhan mendiamkan diri, bukan didiamkan, tapi Tuhan tidak berbicara lagi, memberi wahyu yang baru, tidak membangkitkan nabi-nabi yang baru, tapi sekarang daripada diam, Tuhan telah memberikan harapan yang baru. Pada zaman kegelapan ini, Tuhan memberi harapan. Tuhan mulai berbicara, dan Tuhan berbicara melalui malaikat Gabriel dengan berkata bahwa kamu akan ada anak. Dan kepada Maria, kamu Maria akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Dia ialah anak Daud yang telah dijanjikan. Dia ialah Mesias. Dia ialah anak Allah. Daripada diam, Tuhan mulai memberi harapan. You see, sometimes apabila kita berdoa, dan apabila kita berdoa meminta sesuatu daripada Tuhan, kadang-kadang kita merasakan bahwa Tuhan mendiamkan diri. Tapi percayalah, menurut masa Tuhan, menurut apa yang Tuhan kehendaki, mungkin doa kita itu tidak sesuai dengan kehendaknya, walaupun Tuhan akan memberi harapan kepada kita. Tuhan tidak akan selalu mendiamkan diri. Kalau kita benar-benar datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rendah hati dan mengharapkan Dia, percaya kepada Dia. First, those who must believe that God exists and God will reward them. Kalau kamu tidak percaya bahwa Tuhan wujud, apatah lagi kamu tidak percaya bahwa Dia seorang Allah yang baik. Tapi bagi kita yang percaya kepada Dia, walaupun ada ketika dalam kehidupan kita seolah-olah Tuhan mendiamkan diri, tapi kita terus percaya kepada Dia, terus berharap kepada Dia, Tuhan akan memberi harapan kepada kita. Menurut masa yang sesuai, menurut cara yang sesuai, God will give hope. Dia tidak akan meninggalkan umatnya yang memberikan harapan kepadanya. Walaupun pada ketika ini mungkin Tuhan berdiam bagi kamu, but God will always fulfill His promises and He will always give us a hope for the future. Dan begitu juga kita melihat bahwa doa kita akan dikabulkan, sebagaimana doa Zakaria akan dikabulkan. Lebih-lebih lagi kan, doa yang sesuai dengan rencananya. Contohnya, doa yang sesuai dengan rencananya, yang pasti Tuhan akan kabulkan. This is 100% berdasarkan firman Tuhan, yaitu kalau kamu berdoa dan kamu bertobat dan kamu betul-betul ingin datang kepada Dia, apabila kamu minta keselamatan, Tuhan akan mengabulkannya. Those who come, dan those who confess the name of Jesus, dan Tuhan akan memberikan keselamatan baginya. God will save. Dan itu doa yang confirm. Kalau kamu minta pengampunan sekarang, kamu betul-betul datang kepadanya, confirm, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan menggenapi doa kamu. Nah, ini juga tidak bermaksud doa-doa lain. Bagaimana dengan doa-doa lain? Kita tak tahu sama ada dia ikut kehendak Tuhan ataupun tidak dan sebagainya. Tapi continue to pray. Kita disuruh untuk terus berdoa. Dan sesuai dengan keadaannya, Tuhan akan mengabulkannya. Kadang-kadang Tuhan juga menjawab doa kita dengan berkata tidak. Nah, tidak juga jawaban doa kan? Kalau kamu tanya saya, Richard, apakah jawaban bagi kamu? Kamu mau makan bersama dengan saya ataupun tidak? Dan saya katakan tidak, saya tidak mau makan dengan kamu. Itu juga jawaban kepada persoalan orang itu. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang doa yang kita minta itu, Tuhan berkatakan tidak. Tapi itu juga jawaban doa bagi Tuhan. You see, continue to pray. When we pray for the coming of Christ, apabila kita minta kekuatan daripada Yesus Kristus, apabila kita memerlukan Roh Kudus untuk menguatkan kita, it is always Tuhan akan kabulkan, because this is His promises. And last but not least, dengan kedatangannya kelahiran pengutus, ini sangat-sangat penting. That's why kita harus study a little bit more tentang Yohanes Pembaptis dalam episode yang akan datang ataupun minggu yang akan datang. Karena kelahiran pengutus ini ianya akan menunjukkan kepada kita bahwa Mesias akan datang. You see, the real pengutus akan menunjukkan kita bahwa the real Messiah will come. Sebab itu kita kena harus mengkaji siapakah pengutus ini, Yohanes Pembaptis. Adakah ia sesuai dengan kehendak Tuhan? Adakah ianya sesuai dengan firman Tuhan? Adakah ianya menggenapi nubuat Tuhan? Kalau ianya benar, maka dengan benarnya pengutus ini, maka pengutus ini akan membawa kita kepada kedatangan Mesias ataupun Mesias yang benar. Sebab itu sangat penting. Pengutus ini sangat penting kerana Mesias itu juga sangat
paling penting. Jadi pengutus penting, Mesias paling penting. Tapi pengutus harus datang dahulu, barulah kedatangan Mesias. Dan ini berita baik bagi kita, bagi Zakaria, bagi Elizabeth, dan bagi orang pada ketika itu. Dengan kedatangan anak Elizabeth ini, anak Zakaria ini yang akan dipanggil sebagai Yohanes, dan kita bezakannya dengan rasul-rasul yang lain. Yohanes Pembaptis ini bermaksud Tuhan telah memberi harapan bahwa Mesias akan datang. 6 bulan selepas itu, kelahiran Mesias itu diumumkan, dan itu ialah Yesus Kristus. You see, janji akan digenapi. Berdiam, tidak semestinya Tuhan terus berdiam, akan ada harapan. Terus berdoa, dan berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan dikabulkan. Dan dengan melihat kelahiran pengutus, kita melihat kedatangan Mesias. These are very powerful. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episode yang akan datang. Mari saya tutup dalam doa. Bapa kami di surga Tuhan, banyak yang telah dibicarakan melalui Injil Lukas ini. Tapi Tuhan, walaupun keadaan mereka yang mendengar pada ketika ini, dan juga mengkaji Lukas ini bersama-sama dengan saya Tuhan, dan juga bersama dengan grup Daun Deep, saya mendoakan biar Kau terus memberikan kepastian akan janji Engkau akan digenapi, memberikan mereka harapan walaupun dalam diam, memberikan mereka untuk terus berharap kepadamu, untuk terus berdoa, karena setiap doa ini didengar oleh Tuhan, sebagaimana kemenyan yang dibakar oleh Zakaria di bait suci, begitu juga doa kami seperti kemenyan yang menjadi asap yang terus dihidup oleh Tuhan dan mendengar doa kami, dan biarnya berkenan di hadapan Kau Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas kelahiran pengutus ini, karena kami tahu in the end of the day Mesias akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye.